Salam budaya, perkenalkan nama saya Gwalini Tani Angkasa dengan NIM 230406061 dari jurusan Arsitektur. Dan ini adalah foto orang tua saya. Nama budaya, perkenalkan nama saya Wintama Salim dengan NIM 231402120 dari jurusan Teknologi Informasi Fasilkom TI. Dan ini adalah foto orang tua saya. Saat ini kami akan mempresentasikan topik tentang menjaga moralitas dalam agama Buddha, tantangan dan solusi di era modern. Apa itu moralitas? Moral adalah paduan atau aturan tentang apa yang dianggap baik dan buruk dalam bertindak di dunia nyata ini. Sedangkan moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Nah, jadi moralitas dalam agama Buddha itu ada menggunakan prinsip-prinsip seperti sila. Nah, sila adalah prinsip-prinsip etika dan perilaku yang membentuk dasar dari praktik Buddhis ini. 5 sila yang harus dipatuhi oleh semua orang itu adalah: 1. Tidak membunuh, 2. Tidak mencuri, 3. Tidak melakukan perbuatan asusila, 4. Tidak berbohong, dan 5. Tidak mengonsumsi zat-zat yang dapat menurunkan kesadaran diri. Sila ini adalah salah satu dari 3 pelatihan utama dalam ajaran Buddha, bersamaan dengan yaitu meditasi atau samadhi dan kebijaksanaan atau prasna. Moralitas ini berfungsi untuk menumbuhkan kehidupan yang harmonis dan bebas dari penderitaan, serta membantu dalam perjalanan spiritual menuju pencerahan atau nibbana. Zaman kini, masalah moralitas itu memiliki berbagai variasi. Contoh pertama itu adalah penyebaran informasi yang palsu. Teknologi sekarang ini sudah berkembang pesat dan membuat penyebaran hoax menjadi semakin cepat juga. Dan ini bertentangan dengan moralitas yang menuntut untuk bersikap jujur. Lalu pada kasus kedua, kita memiliki hak asasi manusia. Saat ini, makin banyak terjadi diskriminasi di dunia ini. Dan hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan martabat manusia dalam moralitas. Dan pada kasus ketiga, kita memiliki korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini merusak integritas dan kepercayaan dalam institusi dan negara itu sendiri. Moralitas itu mengharuskan kita untuk bertindak dengan jujur dan bertanggung jawab atas tindakan yang telah kita perbuat. Nah, jadi ini adalah beberapa solusi untuk masalah moralitas pada zaman kini. Yang pertama, untuk penyebaran informasi palsu itu, kita dapat meningkatkan literasi digital pada masyarakat. Dan kedua itu, kita dapat menggunakan regulasi pemerintah. Untuk permasalahan kedua, yaitu hak asasi manusia, berikut adalah cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan hak asasi manusia itu adalah pendidikan HAM. Kita mengintegrasikan pendidikan hak asasi manusia dalam kurikulum sekolah untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan tentang hak-hak mereka dan pentingnya menghormati hak orang lain. Lalu ada akses terhadap keadilan. Kita menyediakan bantuan hukum bagi semua orang, terutama kelompok-kelompok yang rentan, sehingga mereka dapat mencari keadilan atas pelanggaran hak asasi manusia. Untuk kasus ketiga, yaitu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, ada penguatan institusi anti korupsi, yaitu mendirikan atau memperkuat badan anti korupsi yang independen dan kuat dengan wewenang menyelidiki, menuntut, dan menghukum pelaku korupsi. Ada pendidikan dan kesadaran masyarakat. Kita mendidik masyarakat tentang dampak negatif korupsi dan pentingnya melawan praktik korupsi. Dalam agama Buddha terdapat beberapa aspek penting yang dapat menjadi solusi untuk masalah moralitas yang dihadapi saat ini, yaitu Pancasila, yaitu 5 sila dalam Buddha, lalu Arya Atangika Magga, yaitu mata pencaharian benar, dan dasar Raja Dhamma, yaitu 10 aturan atau prinsip. Dari yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila dalam agama Buddha merupakan 5 peraturan dasar yang berfungsi sebagai pedoman moral bagi praktisi Buddhis. Mereka membantu menciptakan kehidupan yang harmonis dan mencegah tindakan yang dapat menyebabkan penderitaan. 5 sila tersebut yaitu
Yang pertama, tidak membunuh. Ini tidak hanya berarti tidak membunuh manusia, tetapi juga menghormati semua bentuk kehidupan. Prinsip ini mendorong rasa belas kasihan dan penghargaan terhadap kehidupan. Yang kedua yaitu tidak mencuri. Menghormati hak milik orang lain yang mencakup segala bentuk pencurian baik fisik maupun intelektual. Ini mendukung keadilan dan kejujuran dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, tidak melakukan perbuatan asusila. Prinsip ini mencakup tindakan menjaga kesucian dan integritas dalam hubungan seksual, menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Yang keempat, tidak berbohong. Menekankan pentingnya kejujuran dalam komunikasi. Ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan penyebaran informasi palsu di era digital. Lalu yang terakhir, tidak mengonsumsi zat-zat yang dapat menurunkan kesadaran. Menghindari konsumsi alkohol atau narkotika yang dapat mengaburkan pikiran dan kesadaran, yang dapat mengarah pada tindakan yang tidak etis atau merusak. Selanjutnya yang kedua, yaitu Arya Atangika Magga. Sebagai bagian dari jalan mulia berunsur 8, mata pencaharian benar mendorong individu untuk mencari penghidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika Buddhis. Ini mencakup menghindari pekerjaan yang berbahaya atau merugikan. Umat Buddhis diharapkan tidak terlibat dalam pekerjaan yang menyebabkan penderitaan atau kerugian bagi makhluk lain, seperti perdagangan senjata, perdagangan manusia, atau penjualan zat-zat berbahaya. Selanjutnya memiliki pekerjaan yang bermartabat dan jujur. Pekerjaan yang tidak melibatkan penipuan, pencurian, atau tindakan tidak jujur lainnya. Dengan mempraktikkan Arya Atangika Magga, individu berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan harmonis, serta mengurangi praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Lalu yang ketiga itu Dasar Raja Dhamma. Dasar Raja Dhamma adalah 10 prinsip kepemimpinan yang diajarkan oleh Buddha untuk raja dan pemimpin. Prinsip-prinsip ini dapat diterapkan sebagai solusi moralitas dalam konteks modern. Yaitu yang pertama, dana atau kedermawanan. Pemimpin harus berbaik hati dan memberi kepada mereka yang membutuhkan, menciptakan kesejahteraan sosial. Lalu sila atau moralitas. Pemimpin harus menjaga integritas moral, mengikuti dan menegakkan hukum dengan adil. Lalu selanjutnya paricaga atau pengorbanan diri. Pemimpin harus siap mengorbankan kenyamanan pribadi demi kesejahteraan rakyatnya. Lalu ajava atau kejujuran. Kejujuran dalam tindakan dan komunikasi sangat penting untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas. Lalu selanjutnya madhava atau kerendahan hati. Pemimpin harus bersikap rendah hati dan tidak sombong, membuka diri terhadap kritik dan saran. Lalu tapa atau pengendalian diri. Pemimpin harus mampu mengendalikan diri dari godaan kekuasaan dan kekayaan. Lalu selanjutnya akoda atau tanpa kemarahan. Pemimpin harus mengendalikan amarah dan bertindak dengan kepala dingin. Lalu avihimsa atau tidak kekerasan. Pemimpin harus menghindari kekerasan dan menyelesaikan konflik secara damai. Selanjutnya khanti atau kesabaran. Pemimpin harus sabar dan tegas dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Dan yang terakhir aviroda atau tanpa permusuhan. Pemimpin harus menghindari tindakan yang memicu permusuhan dan mempromosikan perdamaian dan harmoni. Dengan menerapkan Pancasila, mata pencarian benar dan dasar Raja Dhamma, kita dapat membentuk landasan moral yang kuat untuk menghadapi tantangan etis di era modern, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan sejahtera. Dan terakhir kesimpulannya yaitu moralitas dalam agama Buddha melalui prinsip-prinsip sila dan ajaran lainnya seperti mata pencaharian benar dan dasar Raja Dhamma menyediakan panduan etika yang komprehensif untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan bebas dari penderitaan. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat membantu mengatasi tantangan moralitas di era modern, seperti penyebaran informasi palsu, pelanggaran hak asasi manusia, dan korupsi. Dengan demikian, moralitas Buddhis dapat berkontribusi signifikan dalam membangun masyarakat yang lebih adil, damai, dan harmonis. Panduan etika yang kuat ini tidak hanya bermanfaat bagi individu dalam mencapai pencerahan, tetapi juga bagi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih bermartabat. Sekian presentasi kami untuk menjaga moralitas dalam agama Buddha. Terima kasih.